Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi di channel Diary of Scout. Tentunya masih bersama Kak Widi ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya hingga bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Nah teman-teman, kali ini kan masih PPKM, jadi Kak Widi gak perlu nampilin video jalan-jalannya. Habis mau jalan-jalan kemana semuanya cancel. Jadi PPKM ini kita manfaatin dengan memberikan informasi seputar materi gerakan pramuka yang kali ini kita ambil judul tentang siaga. Dari mulai kenapa sih namanya siaga? Banyak yang belum tahu kan, kenapa sih namanya siaga? Kenapa nggak yang lainnya? Nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel kakak dan nyalain loncengnya, ayo dibantu dengan mengklik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kakak terbaru lainnya. Dan biar lebih semangat juga abang channel ini ya. Nah teman-teman semuanya, jadi kita mulai membahas yang pertama, kenapa namanya siaga, kenapa nggak yang lain. Nah, siaga adalah sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang berumur antara 7 sampai dengan 10 tahun. Mereka disebutnya siaga. Bisa dibilang kira-kira anak umur SD lah ya. Kan karena SD 7 tahun ya. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kali ya. Kelas 4 itu masih disebut siaga. Tapi pada kenyataannya kelas 4 sering dimasukkan dalam rombongan penggalang. Aduh, ini entah bagaimana ya, tapi sudahlah. Nah, nama siaga atau disebut pramuka siaga ini memiliki kiasan dasar atau memiliki filosofi. Filosofinya adalah nama-nama dari mulai siaga, penggalang, penegak, pandega, dan sampai pembina ini diambil dari filosofi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi wajar banget kalau kita ikut pramuka juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kenapa? Karena namanya sendiri diambil dari kiasan-kiasan dalam perjuangan bangsa Indonesia, yang ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk berperang melawan penjajah. Nah, dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, ini menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia di dalam memperebutkan kemerdekaannya. Jadi, sudah jelas ya, nama siaga diambil dari filosofi pertama perjuangan Indonesia, yaitu tentang bagaimana rakyat Indonesia bersiaga penuh melawan penjajah, dan dimulai dari organisasi pemuda Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, teman-teman semuanya, kalau bicara tentang siaga, pasti kita bicara anak kecil ya, karena umurnya 7 sampai dengan 10 tahun. 7 sampai dengan 10 tahun. Berapa umur siaga? 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, mereka tergolong masih anak-anak, sehingga pola didiknya pun berbeda dengan pola didik penggalang, penegak, dan juga pandega. Jadi kalau kita bicara peserta didik itu hanya sampai pandega ya, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah teman-teman, pasti kita bicara juga tentang filosofi kenapa namanya siaga. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasannya hikmah dari nama siaga ini adalah alasannya dulu ya, hikmah. Aduh, kali ini lagi agak sedikit batuk nih. Alasan dipilih namanya siaga atau diambil dari filosofi tadi adalah mengharapkan tunas-tunas muda bangsa Indonesia yang berumur antara 7 sampai dengan 10 tahun dalam gerakan pramuka menjadi penyemangat atau menjadi kader-kader yang lebih baik dalam mengisi kemerdekaan negara ini. Jadi kan ini sudah bukan lagi namanya susah ya.
bukan lagi zaman penjajahan secara fisik, tapi kita sudah merdeka, sehingga diharapkan tunas-tunas muda ini bisa membangun negara ini dengan baik, yaitu disiagakan untuk menjadi pemuda yang berdedikasi kepada negara. Nah, kemudian untuk membina siaga ini perlu hal yang unik, teman-teman. Kenapa? Karena di siaga, tadi kan kakak bilang dia anak kecil ya. Jadi yang pertama itu dia itu senang banget yang namanya suka niru. Apapun yang dia lihat akan dia tiru. Dia juga anaknya tipe yang pembosan, selalu ingin tahu, dan juga dia tuh aktif gitu, nggak mau diem, maunya bergerak, atau disebutnya Ramadan kali ya. Berpindah-pindah. Nah, jadi intinya adalah dia tuh asli bocah yang memang aktif, pengen main sono kesini. Dia suka dengan hal yang baru, suka meniru, dan bosannya pengen ganti suasana yang baru. Maka cara mendidiknya itu ada 5 yang menurut kakak ini berfungsi banget buat mendidik mereka. Yang pertama, kegiatannya itu harus menarik, dan tentunya siaga mengedepankan bermain sambil belajar. Jadi di dalam permainan ada pendidikan di dalamnya. Nah, yang pertama adalah bermain sambil belajar, bermain yang menarik tentunya, yang buat mereka menjadi penasaran banget. Yang kedua, sebanyak mungkin mengutamakan variasi supaya nggak terkesan bete. Kenapa? Karena dia tadi punya ciri khas yang membosankan, sehingga kita harus bisa memvariasikan kegiatan-kegiatannya. Seperti apa, Kak? Seperti misalkan dia itu main kipas ikan. Teman-teman bisa bikin dari kertas, dibentuk ikan, digunting, ditaruh di bawah gitu ya, di aspal atau di lapangan, kemudian dikipas-kipas. Bisa juga mereka memilih bermain tentang bola yang warna-warni itu, bola yang warna-warni dimasukkan ke keranjang, di mana keranjang itu ditulisin warna hijau, warna kuning, warna merah. Kemudian dia akan masukkan bola yang hijau ke keranjang yang hijau, keranjang yang merah akan diisi dengan bola yang merah, dan keranjang kuning juga akan diisi dengan warna kuning. Itu kegiatannya sangat menarik, bagus, tapi mendidik tentunya. Apa mendidiknya? Dia bisa membedakan warna, dia bisa membaca, dan nanti dia akan bisa berhitung pula. Jadi kalau dalam ilmu SD itu matematik ya, belajar yang saling berhubungan. Bisa jadi itu ada hubungannya dengan matematika, ada hubungannya dengan bahasa Indonesia, dan ada hubungannya juga dengan olahraga. Jadi tematik saling berhubungan. Nah, yang ketiga adalah sedapat mungkin bergerak di alam terbuka. Jadi permainan siaga jangan di dalam kelas, jangan di dalam rumah, tapi lebih banyak di luar, sehingga mereka akan lebih bebas dan lebih aktif lagi dalam bergerak. Nah, yang keempat adalah kakak secermat mungkin memperhatikan perkembangan di setiap anggota siaga. Caranya adalah kakak bisa mengaktifkan atau menggerakkan lagi poin SKK untuk mendapatkan TKK, syarat kecakapan khusus untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan lewat SKK ini, sehingga anak lebih kreatif, lebih punya inovatif, dan juga lebih bisa mengeksplor dirinya, sehingga nanti terlihat dari TKK yang didapat. Nah, ada TKK apa saja? Banyak sekali. Ada TKK memasak, ada TKK bikin, ada TKK ada TKK berkebun, dan lain sebagainya. Tentunya cara mendapatkannya ada dalam poin SKK atau syarat kecakapan khusus. Yang kelima, yaitu kakak-kakak membuat atau merangsang imajinasi mereka atau latar belakang, sehingga mereka nanti punya pola pikir yang lebih luas. Mereka bisa kita ajarkan menjadi seekor kelinci mungkin,
atau mereka kita ajarkan seolah mereka menjadi superhero atau lain sebagainya. Ini akan merangsang pertumbuhan otak dan merangsang pula kalau keberanian, supaya anak-anak ini aktif dan berani di dalam mengaplikasikan dirinya. Jadi supaya anak ini nggak takut. Nah, kakak bisa membantunya lewat 5 cara tadi. Oke, jadi menurut kakak ada 5 hal yang wajib diaplikasikan dalam melatih siaga menurut kakak ya. Yang pertama, terlihat kegiatan yang menarik dan tentunya mengandung pendidikan. Yang kedua, memperbanyak variasi dalam bermain sehingga dia akan lebih semangat lagi. Yang ketiga, sebisa mungkin untuk melatih di alam terbuka. Yang keempat, secermat mungkin dalam memperhatikan setiap perkembangan anggota siaga. Dan yang terakhir adalah merangsang imajinasi mereka supaya mereka lebih berani mengekspresikan dirinya sehingga menjadi orang-orang yang tidak pemalu dan punya PD tinggi di luar sana. Nah, ini tadi seputar siaga yang baru dasarnya aja. Tapi seperti apa siaga, bagaimana siaga, ada apa aja di siaga, ada kegiatan apa aja di siaga, dan tadi poin-poin SKK yang tadi kakak sebutin akan kakak jabarkan di episode yang kedua tentang penjelasan siaga. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti channel ini dan tentunya melihat dan mudah-mudahan juga bisa mengambil pelajaran dari video yang kakak berikan ini. Kalian akan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, selamat beraktivitas buat teman-teman semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.